إياه نعبد وإياه نستعين. اللهم أيقظ قلوب العلماء والمسلمين من نومهم العميق واهدهم إلى سبيل الرشاد. اللهم يا حي يا قيوم أحي جمعيتنا جمعية أهل العلماء حياة طيبة إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، jemaah nahdiyin nahdiyan rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah sabdanya yang berbunyi, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana, yang artinya bukan termasuk umatku bila mana ada di antara umatku tidak berbelas kasihan kepada yang lebih muda dan tidak menghormati kepada yang lebih sepuh. Maka dari itu izinkan saya pribadi pada acara inti kesempatan malam hari ini menyampaikan beberapa tahiyat sebelum acara inti insya Allah selesai nanti pada jam 1 dini hari. Siap Bu? Kalau pakai ini seperti terlalu resmi, saya pegangannya. Tadi dianjurkan untuk pakai kursi, tapi mohon maaf, ini banyak orang tua saya di sini, baik dari agama maupun ke pemerintahan. Maka saya mengingat Nahdlatul Ulama itu senantiasa mengedepankan iltizamul adab muqaddamun ala amri, mengutamakan adab itu lebih utama daripada perintah. Maka saya lebih nyaman seperti ini. Dan mohon maaf umpama suara saya kurang jelas karena ini ehonya siap sampai jam 1 Bu? Sampai hari itu ada cucian piring belum selesai. Sudah beres. Cucian baju belum selesai. Sudah juga. Luar biasa. Mudah-mudahan jenengan sehat selalu. Sa'adatul qur'an wal fudala yang sama-sama kita taati, sama-sama kita ta'dibi, sama-sama kita hormati para alim ulama, para masyayikh, asatid wal asatidah, para sepuh bini sepuh, para tokoh agama dan juga tokoh adat. Secara istimewa pada kesempatan malam hari ini yang kami hormati, yang kami ta'dibi sahibul fadilah, jajaran syuriah daripada PJ Kabupaten Karangasem, sahibul fadilah Ketua Tanfidiyah PJ Kabupaten Karangasem Bapak Haji Syahid Zain beserta segenap jajaran pengurusnya.
Kemudian yang kami hormati Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Karangasem yang juga hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang kami hormati segenap pimpinan Banom Nahdlatul Ulama, di antaranya adalah pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama Karangasem, Fatayat Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama, kemudian IPNU, IPPNU, kemudian ISNU, dan juga segenap banom-banom daripada Nahdlatul Ulama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, segenap pengurus ketakbiran masjid se-Kabupaten Karangasem, khususnya segenap pengurus ketakbiran daripada Masjid Nurul Jihad Segara Katon. Benar banget. Mohon maaf takut salah. Tak lupa yang kami hormati tim hadroh yang tadi mengawali acara dengan pembacaan lantunan sholawat Nabi, dan juga hadirin hadirat jamaah Nahdien rahimahumullah. Wallahu a'lamu bi asma'ihi wa hum yaqrabuna indallah. Dan mudah-mudahan jenengan semua senantiasa diberikan kesehatan ya Allah, sehat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan panjang umur semuanya, yang kenceng aminnya umur 400 tahun. 400 katanya kita panjang umur. Pak bisa lebih ilmunya kecil namanya. Mohon maaf, ilmunya kita lagi. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini, langkah kaki jenengan di tempat ini senantiasa catat oleh Allah sebagai amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua pada detik ini bisa sama-sama melakukan ibadah kepada Allah. Ibadah kita bentuknya berupa apa? Yang pertama, kita bisa silaturahim. Yang kedua, kita niat untuk syiar agama Islam ala nahdiyah ala Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, kita niat ya Allah memberikan contoh kepada anak-anak kita. Yang keempat, kita niat untuk memakmurkan masjid dan kita niat iktikaf di tempat ini. Dan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan karena kita sedang berkumpul di tempat ini bukan hanya di dunia saja, akan tetapi nanti mudah-mudahan di akhirat di surganya Allah kita semuanya masuk bareng-bareng. Amin ya rabbal. Lek jenengan nanti gak nemu saya di sana, tolong saya cari. Lek saya gak nemu jenengan, jangan saling cari. Berarti tempatnya di mana? Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah daripada kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat dan salam mari kita sama-samakan persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, jenengan semua, anak keturunan jenengan, dzurriyyah jenengan semua termasuk golongan umatnya yang dirindukan oleh Nabi Muhammad, sehingga kita bisa mendapatkan syafaatul uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Nahdien rahimahumullah. Sebenarnya kita berada di tempat ini melakukan sebuah rutinitas yang kita anggap penting sebenarnya. Kalau sudah penting harus sempat, karena di situ ada muatan syiar, suatu yang urgent,
makan 3 kali sehari, dan itu nggak pernah sampai bolong kecuali Ramadan karena tertib. Minum juga begitu karena penting, maka kita pasti sempat dan terus harus kita lakukan. Kemudian juga apalagi, bahkan mohon maaf, kita ke belakang pipis, buang hajat, buang air besar dan buang air kecil, itu juga harus penting. Maka sesuatu yang penting itu pasti kita sempat. Sedekah kita sempat, puasa kita sempat, kemudian apalagi hal-hal yang baik dalam agama yang dianjurkan kita pasti harus lakukan. Termasuk mungkin nikahnya, nikah itu. Tapi 1 kali atau 2 kali? 1 kali aja. Oh, 1 kali. Meskipun yang bujang tahun 9. Meski sering mendengar kali nikah 4 itu gentleman, nikah 3 itu superman, 2 itu real man, nikah 1 itu cemen, belum nikah no man. Ini kalau 2 jam kita lagi. Jadi kita muatannya datang ke tempat ini adalah syiar. Syiar itu adalah sebuah simbol dan tanda. Innal muhibba kama hiya da'iyatul hubbi. Innal muhasina kama hiya da'iyatul hubbi. Sesuatu yang baik itu pasti akan ada rangsangan untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Syiar kita apa? Pada kesempatan malam hari ini, syiar kita adalah untuk mencintai agama dan untuk mencintai negara kita, Republik Indonesia. Kita ketika acara seperti ini seolah-olah nanti mubalik itu membawa diri kita kembali kepada zaman perjuangan para alim ulama untuk menjadikan Indonesia ini merdeka. Meskipun hanya sekedar menyanyi dengan nyanyian, ya dan waktu itu untuk membangkitkan semangat kita. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal hirman. Idhadu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal hirman. Idhadu alal watan. Biladin anta unwanul fakhama, kullu man yatika yawman qami hayyan qadimama. Kullu man yatika yawman qami hayyan qadimama. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya, refnya apa pertama Bu tadi? Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan hangatkan nasibku, pusaka hati wahai tanah airku, dalam imanku. Yang semangat. Kan nasibku, bangkitlah Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang
Maka ketika kita datang ke sini juga niatkan kita apa? Niat untuk nyambung silaturahim bukan cuma kepada yang hidup, akan tetapi juga kepada beliau para pendiri Nahdlatul Ulama. Kita nyambungnya niatnya nyambung jasad dan ruh. Fisik kita niat silaturahim, ruh kita niat silaturahim kepada guru-guru kita. Kalau kita cinta kepada Nahdlatul Ulama, seperti apa perjuangannya? Maka kita harus melanjutkan perjuangan para guru-guru kita, para masyayikh kita. Katanya beliau pernah menyampaikan, ini sering kita pakai dalil ini, siapa yang ngopeni, yang ngurus Nahdlatul Ulama, maka dia adalah santri saya. Kan begitu kata Kiai Hasyim Asy'ari. Begitupun juga pasti akan diakui oleh guru beliau, yaitu adalah Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Orang itu tentu sudah pernah ziarah ke sana, Bu ya. Betul. Nanti program GC mudah-mudahan diajak semuanya selama ke sana. Ya, kalau saya hampir tiap tahun, Pak. Karena apa? Saya orang Bangladesh, Bangkalan desa. Sedangkan makom Syekhona Khalil di Bangkalan. Jadi hampir setiap tahun, insya Allah selesai ini juga kami rombongan ini akan ke Madura, ziarah ke sana, termasuk ziarah kepada Batu Ampar. Kemudian nanti Ampel dan Ki Amin Pesuruan. Jadi ngambil trip yang tidak terlalu jauh. Karena apa? Kangen rasanya. Apalagi kalau kita sudah diceritakan, kita harus menceritakan memang sedikit sejarah dari para pendiri Nahdlatul Ulama ini. Kisah itu kata dalam kitab Fardul Mukhtar, jundun min junudillah yusabbitu qulubal ulama, quluba ibadi. Kisah itu mampu membangkitkan semangat dan diumpamakan seperti bala tentara. Ketika kisah itu diceritakan, maka akan membangkitkan kita generasi penerusnya. Bagaimana sejarah ulama ini berdiri di Indonesia, kita mungkin bisa melihat dengan logo Nahdlatul Ulama. Logonya itu apa aja? Insya Allah kalau warga Nahdien, insya Allah akan hafal lagi. Itu ada bintang berapa, Pak? Sembilan. Yang belum hafal ingetin 9. Ingetin karena nanti selesai acara saya yakin suami sampai nanya di rumah, ditanya tentang apa, yang saya ingat bintang 9, yang lainnya lupa semuanya. Kok lupa? Sampai sebelah saya pas ceramah ngajakin ngobrol, mentang-mentang punya cincin baru, habis itu cerita sebelah kanan saya, yang sebelah kiri cerita cincin baru, sebelah kanan saya cerita tentang baju baru karena belinya murah, habis ngebeli di Kerajaan Kuning di TikTok. Biasanya begitu. Makanya ayo kita simak, fokus terlebih dahulu. Ini lambang kebanggaan kita. 9 bintang. Ada 9 bintang. Yang paling besar itu diibaratkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 di bawahnya, di atas global itu adalah Khulafaur Rasyidin. 4 sahabat yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 lagi di bawah itu siapa? Madzhabul arba'ah. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Maka patokan kita ke sana. Kalau dikumpulkan jadi satu, itu 9 merupakan wali songo. Oh iya, kok baru tahu saya ya? Bukan baru tahu, males ada nyari. Padahal sekarang itu sudah media sosial begitu luar biasa. Ya, sampai sering ngadu di sana, betul. Ya, ada yang ngadu karena pernah bertengkar dengan pacarnya, ngadu di Facebook, ngadu di TikTok, nyanyi di TikTok, sholawatan di TikTok, nangis di TikTok, nangisnya Facebook. Ada nggak yang begitu, Bu? Itu ibu-ibu di Jawa Timur, tapi merantau ke Bali, tinggal di Karangasem. Hadir orangnya. Mentang-mentang suaminya kerja nggak terlalu semangat sekarang karena sering sakit-sakitan, curhat di TikTok dengan hati sedih.
Pak Ustaz, saya kepingin begini. Kenapa? Istri saya sering ngomel, apalagi masalah rezeki. Dia sering ngomong begini, uangnya suami adalah uang yang kencang, ya. Uangnya suami adalah uang istri adalah uang kalah kan? Ada suaminya Bu, ini menang saya. Hati-hati, sampean itu memang makhluk terkuat di muka bumi. Itu di rumah Pak, belum lagi di luar. Uang suami ada hak istri itu yang benar, bukan uang suami, uang istri, uang istri lagi. Makanya uang sampean sering hilang di dompet kalau pas nyuci, itu nggak lain adalah istri sampean. Hati-hati, saya yakin yang bilang begini itu suaminya kurus-kurus. Hati-hati, makin sampai keluar suaminya lagi kerja, kerja nggak bawa saku, sampai kasih 20.000, perjalanan lumayan jauh, bensin habis, kemudian pulang kerja sudah capek, dia nuntut sampai 1 kilo nggak kuat, akhirnya terpaksa mau ngutang bensin karena nggak ada uang. KTP-nya digadaikan. Setelah digadaikan yang jualan glowing, jatuh cinta. Yang salah siapa? Istri sekarang, bukan suami. Hati-hati, itu baru di rumah, itu di luar rumah. Mau belok kanan riting ke kiri, mau belok kiri riting ke, itu adalah ibu-i. Tahu kan ya? Itu bahkan sering sampai ngomong ya, sering itu mau belok kiri riting kanan, mau ke kanan riting kiri. Kadang saya harus nonton kesampaian itu ke ibu-ibu yang lewat di jalan. Ini ada ibu ini, saya sudah persiapan dari jauh itu, harus nonton. Ternyata benar riting kanan ya. Saya pikir mau ke kanan, belok kiri. Nonton saya apa? Oh, maksudnya sampai itu begini Bu, sampai riting kanan, sampai ada pak ke kanan, monggo saya tak ke kiri. Gitu mungkin maksud itu nonton saya. Ya Allah, apalagi kalau saya sudah berapa kali isi daerah Karangasem, tanah Malik itu muridnya banyak yang mati. Ya Allah, nanti ini teman-teman saya, awas. Ini ada ya teman-teman saya. Ya Allah, baik ibu-ibu sekalian rahimahullah, sekalian Muhammad. Itu bahas bintangnya berapa tadi? 9. Kemudian di antara bintang itu, di dalamnya bintang ada simpul tali, gitu ya. Tali itu untaiannya sebanyak 99. 99 itu apa? Asmaul Husna. Kemudian di bawahnya ada 2 simpul. Simpulnya apa itu tandanya? Tandanya adalah hablum minallah, jaga hubungan antara hamba tersebut dengan Allah. Kemudian yang kedua, jaga hubungan antara dirinya dengan manusia yang lain. Manusia bukan hanya orang Islam saja yang Allah ciptakan, Hindu, Katolik, Buddha dan lain sebagainya. 5 agama yang ada di Indonesia itu harus kita baik sama mereka, betul? Mentang-mentang agama yang beda, tidak bisa. Dalam syarah kitab Nasrul Ibad itu dijelaskan, ada yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalimat ini apa kata beliau? Kalau engkau melihat yang lebih sepuh, katakan dalam hati engkau bahwa dia itu justru yang lebih sepuh akan lebih banyak pahalanya, karena dia lebih awal diciptakan oleh Allah, dilahirkan di muka bumi ini, dia akan lebih banyak pahalanya dan dia pantas masuk ke dalam surga. Itu kalau yang muda. Yang sepuh melihat kepada yang lebih muda, katakan
makan ada gimana ibu-ibu? Ibu-ibu ini masih ada yang belum bayar walaupun ya. Kalau puasanya berapa? Banyak puasa. Minta temenin suaminya, Mas tolong temenin. Ayo deh, saya akan semangat. Dan dari ceramah tadi malam demi hablum minallah dari seorang hamba hubungannya kepada Allah supaya lebih baik, saya akan menemani sampai apalagi saya sebagai pemimpin di rumah tangga ini. Berapa hutangnya sampai 20 bayangkan saya kerja di besok kerjaan saya ngumpul deh kayaknya ngumpul sampai habis puasa saya tak belakangan keluar sampai mana laki-laki itu ngomongnya simpel, kalau perempuan ya agak banyaknya saya ya, tapi hikmahnya ada. Laki-laki itu ngomongnya sedikit, tapi kalau perempuan makanya dari tadi yang nyambung itu cuma ibu-ibu, yang mama-mama. Makanya kalau saya punya tamu bapak-bapak itu senang. Senangnya apa? Cepat ngabisin hidangan. Karena diem-diem gini, tapi cepat habis. Tapi kalau ibu-ibu ketemu nggak langsung makan, ibu gimana kabar? Gimana? Banyak mereka, tapi lebih bahaya kadang bawa kresek. Nggak ngambil satu-satu tapi kresek itu. Nah, itu ibu-ibu di sana, ya, bukan di sini nggak ada yang itu. Banyak begitu. Tapi hikmahnya apa Allah menciptakan itu? Laki-laki ngomongnya sedikit, perempuan banyak. Karena jenengan adalah madrasah ula lil abna, madrasah pertama untuk anak-anak kita semuanya. Kan begitu. Nah, kalau laki-laki ditanya, Pak itu apa? Ya kuburan itu sudah tahu ada batu nisannya. Terus tempatnya dia orang mati, ditanya kuburan ke tempatnya apa? Tapi kalau ibu-ibu mah itu apa? Itu kuburan. Nah, kuburan siapa? Orang-orang di desa ini yang mati dikubur di sana. Udah lama ya? Ya banyak, ada yang batu nisannya tulisan tahun sekian sampai sekian. Dijelasin banyak panjang lebar. Itu hikmahnya. Hikmahnya seorang orang agama. Kalau pengajian juga ditanya, Mas dari mana? Pengajian cukup. Dari mana? Musola. Dari mana? Masjid. Dari mana? Cukup. Tapi kalau dari mana? Ini rumah saya tadi itu kan janjinya itu mau berangkat ke masjid. Itu kan ada pengajar katanya mau beres-beresin kotak ngerti, kotak apa untuk jajan dan sebagainya begitu. Ternyata pas saya ke sana nggak ada orang. Tak dihubungin teman-teman. Ternyata ada ngumpul di rumahnya ibu muslimah, ketua muslimah sana. Ibu ketua muslimah nggak kasih tahu ke saya termasuk di grup itu. Akhirnya saya sudah terlanjur ke sana, saya kecapean mas. Kan tahu sendiri di rumah tangga itu ada kita makannya itu beda-beda. Ada yang suka daging, ada yang belum tempe tahu. Apa yang lebar yang ditanya itu apa dari mana? Jawabnya ke mana? Mohon maaf curhat saya bu. Baik, kita kembali ke sini bu ya. Berapa simpulnya untayan kalinya berapa bu? 9. 2 simpul di bawah itu memaknai apa? Tentang hablum minallah dan hablum minan nas, jaga hubungan kepada Allah. Makanya saya tadi singgung sudah kotor semua pasanya apa belum? Hati-hati jangan sampai ketemu Ramadan lagi. Karena kalau sudah nanti telat kita bayarnya, selain tetap wajib kotor juga tetap bayar fidyah. Minta ke suaminya sampean ya. Iya kan uangnya suami, uangnya sampai ngomong begitu tadi. Berikutnya ada global, ada peta dunia. Itu menandakan apa? Bahwa Allah menciptakan kita di dunia ini. Kemudian ada peta Indonesia. NU lahir di Indonesia dan juga mengawal jalannya Indonesia supaya merdeka dan tidak bisa lagi dijajah oleh negara yang lain. Itu Nahdlatul Ulama. Yang ngarang ini siapa? Yai Ridwan. Ketika muktamar yang kedua hampir mendekati waktunya, kira-kira kurang
minta untuk dibuatkan logo atau simbol. Karena kebetulan ini selain alim ulama termasuk min auliyaillah ta'ala, beliau itu sangat pintar dan pandai untuk melukis. Tolong buatkan logo. Satu, jangan copy paste. Siap. Yang kedua, sekiranya sampai kiamat tetap ini tidak ketinggalan sama, gimana caranya? Yang kedua ini bingung beliau. Yang kedua ini bingung beliau. Sampai ketika kurang 1 bulan untuk melaksanakan munas, ditemui lagi, akhirnya kurang 15 hari beliau bangun malam istikharah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lalu kemudian bermimpi melihat persis dengan logo yang ada ini. Setelah itu langsung menggambar isi daripada hasil mimpinya. Ini ilham namanya. Kalau kita mimpi itu kan ada 3. Kalau alim ulama mimpinya ilham. Satu, bisa jadi mimpi itu waswasus syayatin. Kita dibully sama syaitan, dikerjain. Yang kedua, itu bisa jadi al-ghasnahlah, bunga mimpi kita. Tadi nyari gas dan nemu, tiba-tiba di dalam mimpi sampai jadi juragan penjual tukang gas. Itu dibawa ternyata. Yang ketiga, ilham. Ilham ini berarti cara tidurnya diatur, ikut aturan syariat agama, pikirnya seperti apa. Karena paling banyak ritual yang akan kita lakukan dalam ibadah itu adalah di antaranya tidur. Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. 1. Keluar masjid, Allahumma ftahli fadlik. 1. Masuk kamar mandi, Allahumma inni. Keluar kamar mandi, alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Mau menemui istrinya, karena ada doanya bagi. 1 semua doanya. Pas mau tidur, ya Allah, banyak sekali doa ritual yang harus dibaca. Ada yang harus katanya baca bismillah 21 kali, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, baca al-ikhlas, baca al-falaq, baca an-nas, habis itu zikir, seterusnya. Ini mau tidur atau mau zikiran ini? Ya dua-duanya. Maka beliau datang isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, jadilah logo seperti ini. Dan sampai sekarang pun logo ini kalau dilihat tidak pernah bosan, nggak pernah membosankan. Karena pesan daripada Ki Hasyim Asy'ari, buat logo jangan jiplak, tapi sampai harus garang sendiri, dan logo tersebut tidak bisa terkikis dengan sama. Sampai sekarang umurnya berapa? 102 tahun, memasuki abad yang kedua, tetap eksis logo ini. Tapi kebanyakan orang-orang kadang malu menunjukkan Nahdlatul Ulamanya, jati dirinya, saya adalah Nahdlatul Ulama. Kadang mohon maaf, Pak Ketua MWC nggak berani ngasih logo di musola di tempat tinggalnya. Itu di sana, di Denpasar. Ketua MWC nggak berani
Kita di NU ini mirip dengan takmir masjid. Kita kalau merasa NU sebagai pengurus Nahdlatul Ulama mirip dengan takmir masjid. Apa yang ada di rumah baik dibawa ke masjid, tapi yang ada di masjid jangan dibawa ke rumah. Betul ya? Nanti tiku masak kopi dibawa ke rumah. Begitupun juga di NU. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, korbankan untuk Nahdlatul Ulama. Tapi yang dipunya oleh Nahdlatul Ulama jangan dibawa pulang. Kalau beliau, alhamdulillah, Pak Ketua PC luar biasa, zahiran wa batinan, dengan sekuat tenaga, sangat cinta kepada Nahdlatul Ulama. Ini patut dicontoh. NU ini kan sebagai istri kedua, itu Pak ya. NU ini istri kedua. Kalau istrimu ingin baik, ajari. Kalau istrimu ingin cantik, modali. Kalau istrimu ingin tenang, nafkahi. Kalau istrimu ingin taat, contohi. Begitupun juga pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama, kalau anggotanya ingin betul-betul totalitas di Nahdlatul Ulama, maka Tanfidiyah betul-betul harus memberikan contoh. Mudah-mudahan Pak Ketua BC Tanfidiyah segenap pengurusnya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, cintanya semakin mendalam dan bisa kita jadikan panutan. Amin ya rabbal alamin. Begitu karakter menjadi pemimpin dan mencari pemimpin. Di bab sholat juga begitu Pak. Di bab sholat dalam kitab Nihayatul Zaid itu dijelaskan begini: kalau ada dua imam yang sama-sama alim, mana yang lebih sepuh? Sama-sama sepuh Ustaz, ulang tahunnya bareng. Kalau memang begitu, sama, cari yang paling bagus bacanya. Sama-sama Qori Pak. Kalau tadi kan Qori, kalau saya Qori tenangan ini, membaca juga nggak enak. Kemudian kalau ternyata sama-sama bagus bacanya, cari, sampai begini penjelasannya, cari yang paling ganteng. Ternyata sama-sama ganteng, sudah punya istri apa belum? Sudah sama-sama punya istri, istrinya alim mana? Sama-sama alimnya. Cantik mana? Sama-sama cantiknya. Anaknya berapa? 4, sama 4-nya. Sampai begitu dalam kitab Nihayatul Zaid, dicari yang sempurna, dicari yang lebih baik. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu, beliaulah yang layak berada di tempat berimaman. Bismillahirrahmanirrahim. Imam juga harus paham, kalau jamaahnya itu sepuh-sepuh, jangan terlalu jangan terlalu biasanya kalau tarawih sampai cepat apa yang cepat Pak, sampai para calon imam kita yang cepat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi sekarang penyakit itu semakin bertambah, semakin modern. Rumah sakit menciptakan alat untuk supaya tidak sakit, ternyata penyakit itu semakin banyak. Dulu Pak, sakit perut cukup olesi dengan apa? Minyak telur belum ada. Minyak telur. Minyak tanah udah sembuh, betul ya? Zaman dulu sakit kepala, pijit pakai minyak tanah di belah bawah betis, sembuh sudah. Nggak perlu sampai BPJS ini, nggak perlu. Ternyata yang semakin banyak. Terlalu cepat juga, hati-hati. Kalaupun ketua Tanfidiyah itu
ternyata anak buahnya nggak bisa ngikutin dia. Gonjang ganjing Pak. Ada di sana. FWC kebetulan saya di Suriahnya juga. Loh kok gini ya Bu, ternyata ketua takfiri terlalu cocok anak buahnya. Nah kalau bisa sama-sama bagus, sama-sama cocok, insya Allah jadi. Makanya di dalam sebuah organisasi itu kalau ada sifat empat sahabat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka akan menjadi organisasi yang sangat baik. Amin ya Rabbal. Nah, terus jangan terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadullahu alaihi wa sallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada yang viral dulu ya. Kasihan yang sepuh, apalagi baca surah An-Naml yang panjang sekali dibaca jadi imam. Jadi imamnya nanya, Pak Ustaz, tadi itu surahnya apa? Oh tadi itu surah An-Naml Pak. Artinya apa itu? Itu semut Pak. Oh semut, padahal semut kecil, surahnya panjang. Maghribnya, isanya ditanya, terus isanya dan sholat imamnya sudah apa? Al-Fil Al-Fil itu gajah. Ya sudah, saya nggak sholat di sini. Ya kenapa? Yang semut air kecil panjang, apalagi harus ngerti itu Pak. Saya juga harus belajar. Hati-hati Pak. Belum jam 1 Bu ya. Lanjut Bu. Allahumma Muhammad. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat Nahdi Nahdiyan rahimakumullah. Jadi kita ini sebenarnya ingin mengikuti langkah-langkah daripada yang disampaikan oleh Pak Ketua Tanfidiyah tadi. Al-ulama'u warasatul anbiya, bahwa para alim ulama itu ahli waris daripada para nabi. Kita ingin bertemu sama beliau. Memang di ayat Al-Quran disampaikan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya, dulu menangan Pak Korin seprovinsi dulu. Nah, beliau ini masih belum lahir. Saya Korin seprovinsi. Pesertanya 3. Yang satu bisu, yang kedua stroke, yang ketiga saya. Jadi saya menang terbaik di atas terburuk. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kala orang-orang yang bertakwa itu akan dikumpulkan berbondong-bondong berjamaah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal memberikan contoh yang sangat mudah. Kalau kita datang ke tempat ini menyambung batin dan menyambung jasmani dan rohani kita, maka seolah-olah kita itu sedang pegang rantai, kemudian kita goyangkan dan goyangan tersebut akan sampai ke atas, dan itu maksudnya mudah-mudahan sampai kepada para masyayikh Nahdlatul Ulama, khususnya Kiai Hasyim Asy'ari dan juga Syekhona Khalil Al-Baqalani. Ini Syekhona Khalil jarang disebut, kalau udah masalah Nahdlatul Ulama biasanya disebut siapa? Kiai Hasyim Asy'ari. Padahal itu perintah daripada Syekhona Khalil Al-Baqalani. Yang menyampaikan salam Syekhona Khalil siapa? Kiai Asy'ari, saking sopannya luar biasa ketika dititipin tasbih. Kiai Asy'ari Syamsul Arifin tidak pernah mau menggoyangkan dengan keras dan tidak mau memegang tasbih tersebut dengan tangannya. Ketika dipakaikan, beliau berangkat dengan begini. Karena ingin menjaga, ini adalah perintah dari guru saya. Jangan sampai saya memperlakukan tasbih ini dengan seenak saya. Berarti beliau itu menganggap apa? Tasbih ini adalah kiai saya. Memang visinya adalah tasbih, tapi ruhnya ada di tasbih ini. Seperti itu. Itu ulama-ulama kita dulu, santri-santri zaman dahulu. Ketika memang meskipun tidak ada gurunya di kelas itu, dia tetap akan menghormati. Itu kursinya kiai, maka saya tetap harus takut kepada kursinya. Sak kursinya, sak ayatnya, sak sandalnya, semuanya takdir. Kalau santri zaman dulu, kita dulu ngaji masih sering ingat
Oke, mudah-mudahan pada pelaksanaan harlah Nahdlatul Ulama yang memasuki di abad yang kedua ini, kita semuanya semakin cinta kepada para alim ulama, dan mudah-mudahan kita digolongkan daripada rombongan guru-guru kita, para pendiri Nahdlatul Ulama ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat nahdien, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Sedikit tapi mudah-mudahan membawa manfaat. Tidak usah dihafalkan apa yang saya sampaikan, karena saya yakin sampaikan bakalan hafal. Yang penting kalau ada nasihat, ayo kembalikan kepada diri kita, introspeksi kepada diri kita. Karena sampai itu kalau suruh ngapalin itu masih kuat, itu banyak, kekuatan kita itu masih banyak, betul. Apalagi sudah akhir tahun, mau memasukkan anak sekolah, mau bayar SPP, mau bayar pendaftaran ulang, mau bayar kos-kosan, mau bayar kontrakan, sudah kuatnya sampai apa? Biasanya apa? Menghadapi masalah tanpa masalah. Ini gimana tempatnya? Itu paling kenceng suaranya. Kok sampai Ustaz tahu? Curhat. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebesar-besarnya bila mana terlalu banyak saya bercanda selama mengisi di acara ini. Mohon maaf, silakan buang candanya, tapi yang bermanfaat ayo kita ambil. Andaikan saya itu adalah angkatan udara, saya mau mengucapkan mohon maaf setinggi-tingginya. Andaikan saya itu adalah angkatan darat, saya ucapkan mohon maaf seluas-luasnya. Andaikan saya adalah angkatan laut, saya ucapkan mohon maaf sedalam-dalamnya. Sebelum acara ini ditutup dengan doa, boleh saya pantun, Bu? Oke, kalau ada pantun jawabannya apa? Kenceng meskipun orangnya nggak cakep. Jalan-jalan beli keranjang, jalan-jalan beli keranjang, di dalamnya ada pasta gigi. Mohon maaf kalau ceramah saya kurang panjang. Demikian Bapak Ibu hadirin hadirat